turut sebeban, ya, sependeritaan juga dengan saudara-saudara kita ketika ada saudara kita yang mengalami ya bencana, ya, karena bencana ini kembali lagi menimpa Indonesia, ya. Saya selalu berdoa supaya Indonesia ini meskipun dalam situasi banyak mengalami bencana-bencana, bukan cuma di desa Torue saja, tapi di berbagai belahan bumi yang ada, bukan cuma di Indonesia tapi juga di luar negeri. Makanya kita selalu bersyafaat dalam kehidupan kita sebagai pria kaum bapa. Kita adalah imam dalam kehidupan, bagaimana kehidupan keluarga. Itu berarti kita senantiasa mengajak supaya keluarga kita selalu bersyafaat, bukan hanya berdoa untuk keluarga kita saja, tapi bagaimana kita senantiasa boleh berdoa juga untuk orang lain. Ini penting dalam kehidupan kita, dalam rangka bagaimana kita mau menunjukkan sikap hidup, bagaimana hidup kita ini yang menghidupkan. Ya, bagaimana hidup yang Tuhan berikan ini supaya bisa menghidupkan. Persekutuan pria kaum bapa, tentu kita sebagai bapak-bapak dalam menunaikan tugas, tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan, kita selalu berharap, kita selalu memohon kepada Tuhan supaya semua ya harapan yang ada pada kita selalu bisa dianugerahkan oleh Tuhan, selalu bisa diberikan oleh Tuhan. Begitu toh bapak-bapak, ya, Tuhan anugerahkan itu. Nah, memang tidak sedikit pergumulan, tidak sedikit tantangan yang tentu dihadapi dalam kehidupan ini sebagai bapak-bapak, ya, sebagai pria kaum bapa menghadapi berbagai tantangan. Bagaimana kita menghadapi tantangan yang ada di hadapan kita ini, supaya dalam kehidupan kita ini tetap taat dan tetap setia, ya, taat setia kepada Tuhan, dan kita selalu memohon supaya apa yang dikerjakan itu dapat diteladani oleh anak-anak dan oleh cucu-cucu kita. Saya lihat di sini rata-rata punya cucu. Saya belum punya cucu dan Pak Ketua juga belum punya cucu. Mungkin dalam waktu dekat nanti ya Pak Ketua. Iya. Jadi dalam kehidupan kita ini, ya, kita senantiasa selalu diharapkan bisa memberi teladan bagi anak cucu supaya mereka hidup dalam kebenaran, hidup dalam keadilan, dan juga tetap percaya kepada Tuhan sehingga tidak ada yang mendapat apa yang disebut dengan hukuman. Karena upah dosa kan hukuman. Ya, ya, nanti dikira bencana alam yang ada di berbagai belahan dunia, ya, bukan kita mencas, tidak bisa mencas. Jadi kalau lagunya Ebit, coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Kenapa bertanya pada rumput yang bergoyang? Ya, tanyalah pada diri kita. Mungkin hutan yang perlu dilindungi itu karena sudah dibabat oleh orang-orang yang oknum-oknum, ya, katakanlah begitu, yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya dia yang bertanggung jawab, yang biasa pakai dasi juga itu. Nah, mereka itu justru kalau masyarakat dikasih ini hutan lindung tidak boleh, dilarang keras gitu. Nah, itulah yang terjadi. Namun demikian, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam perikop tadi yang dibaca oleh yang terkasih Bapak Roni Dayo tadi. Kita perhatikan di Habakuk pasal 2 ini berkata-kata berbicara tentang Habakuk. Dia ungkapkan kesaksiannya dalam pengalaman hidup dan apa yang menjadi penglihatannya untuk masa yang akan datang. Berarti dia sudah melihat apa yang menjadi masa yang akan datang. Kalau Alvin Toffler, bapak-bapak masih ingat tuh Alvin Toffler, ya, dia seorang futurolog yang melihat
ke depan itu bagaimana. Nah, itu. Dan itu juga sudah terjadi apa yang dia lihat ke masa depan. Tapi saya lihat kalau bapak-bapak di sini pasti sudah juga meneropong masa depan keluarga toh, apa yang akan terjadi dalam kehidupan keluarga bapak, ya. Nah, mari kita lihat di sini dari perikop yang ada, Habakuk dia menyaksikan bahwa kehidupan, ya, dia tidak hanya melihat bagaimana keluarganya, dirinya, tapi dia melihat secara universal umat Yehuda pada masa itu, pada waktu itu tidak lagi sesuai dengan kehendak Allah. Itu yang terjadi, ya. Nah, kebenaran, keadilan seakan-akan tidak mulai punah, dan tentunya dalam hal ini mereka tidak percaya akan terjadi bahwa mereka hidup dalam kesombongan. Nah, itu. Ada bahasa ini kan banyak orang-orang sombong toh. Wah, saya kaya, mau apa saya, enggak duit banyak. Bisakah bencana alam itu kita saya bayar dengan duit, mobil boxnya itu dikasih anyut oleh apa, banjir. Padi yang baru ditanam, kalau daerah Tolai, Aneka Sari baru anyor anyor, iya. Jadi tidak ada yang bisa disombongkan. Jangankan padi-padi, manusia pun ada di YouTube saya apa itu dia, itu saya sebenarnya tidak berbicara, tapi saya tulis khotbah supaya itu dilihat fenomena alam itu berbicara, berkhotbah bahwa perlu kita dalam hidup ini warning. Dalam melakukan perjalanan, ya, itu mobil AVV yang ada itu, ya, perempuan dan laki-laki dia meninggal di situ di dalamnya karena sudah dengan banjir bandang itu. Mau bersombong apa? Tidak bisa. Kita tidak bisa bersombong biar ada apapun. Ya, makanya datang selalu kepada Tuhan. Mari kita lihat di sini supaya di sini kita lihat dari perikop yang ada, Habakuk dia tetap berupaya meminta kepada Tuhan dan dengan penuh kesabaran menantikan jawaban dari Tuhan untuk orang Yehuda. Baca coba ayat 2 sama-sama yang dibaca tadi oleh Pak Roni. Baca dengan nyanyi, boleh? Baca sama-sama ayat 2. Ayat 2 dari pembacaan tadi. 1, 2, 3. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah perkataan itu dan ketikkanlah di pada lorong supaya orang dalam dapat membacanya. Ya. Tuhan kalau di ayat 2 dia memberi jawaban kepada Habakuk supaya dia tetap catat. Nah, itu mencatat itu penting, ya. Mencatat semua yang dialami orang Yehuda, dan tentu dalam hal ini sehingga dengan dicatat itu boleh dibaca. Ya, kalau tidak dicatat bagaimana mau dibaca? Lain kali lupa, ya tak? Nah, dibaca oleh orang Yehuda dan mereka itu akan bisa membuat studi komparatif. Apa itu studi komparatif? Membuat studi perbandingan, membandingkan, ya, kehidupan yang sudah dilewati dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, ini penting. Perlu memang catatan-catatan. Kalau dalam skripsi kan pasti ada footnote itu. Tidak boleh menjiplak gitu. Kalau plagiat ya itu bahaya lagi. Tidak boleh. Nah, oleh karena itu perlu footnote, catatan kaki yang ada. Nah, Bapak-bapak yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita sebagai kaum bapak, sebagai orang tua, ya, sama-sama kita mempunyai tugas, kita punya tanggung jawab untuk apa? Mengarahkan, ya, untuk menasehatkan
bahkan anak-anak kita ya, yang sudah bercucu juga pasti dengan cucu ya, bukan cuma anak-anak saja, anak cucu yang ada dinasehati supaya hidup di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga dengan kita menceritakan bagaimana membandingkan masa lalu dan masa kini untuk bisa meraih masa yang akan datang supaya lebih baik. Tuh. Pasti kita punya masa yang akan datang lebih baik. Amin. Ya. Tidak usah pesimis, tapi tetap optimis di dalam Tuhan. Tapi jangan berlebihan optimis kita. Kalau optimis kita berlebihan, selain cerita toh. Nah, oleh karena itu, sebagai pria kaum bapa yang hidup zaman now, ya, ketika kita berkatalah yang benar, bersikaplah dengan sikap dan tindakan yang benar. Bahkan dalam kehidupan kita selalu memberi apa? Teladan. Nah, itu. Nah, ini sayang yang hadir cuma sedikit. Mudah-mudahan kalau diputar YouTube-nya itu ya bapak-bapak yang tidak hadir bisa memperhatikan itu. Nah, ini fungsinya saya minta tolong setiap kali dibuat seperti ini. Sehingga siapa yang rindu untuk dia berakar, bertumbuh, berbuah, pasti dia ikuti. Tapi ada saya perhatikan dia cuma buka begitu saja, ini lagi hapus. Kelihatan itu. Oh, ada yang memang dia ikuti, kelihatan. Sehingga nampak sudah orang yang memang taat. Ya. Taat bagaimana kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan supaya kehadiran kita sebagai pria kaum bapa, kita selalu hidup di dalam kebersamaan kita sebagai satu umat. Dalam kehidupan kita sebagai keluarga-keluarga yang ada. Ya. Dalam kehidupan ini kita mengandalkan Tuhan, itu akan menjadikan kehidupan kita supaya semakin kokoh, semakin giat untuk terus membagikan warisan iman kita kepada anak-anak kita. Bahkan yang sudah bercucu kepada cucu kita juga. Karena apapun berkat yang kita miliki itu datangnya dari Tuhan. Jangan ada yang suka karena kita kuat ya. Coba kalau sakit-sakit ya, paling kita harus berdoa. Biar obat sepaten apapun, semujarab apapun, kalau Tuhan belum berkenan, tidak bisa. Tapi biar obatnya cuma air putih, in the name of Jesus Christ, ya, sembuh. Yakin. Karena ada iman. Kan Yesus bilang, imanmu menyelamatkan, imanmu menyembuhkan. Itu pentingnya dalam kehidupan kita. Sebagai pria kaum bapa yang akan senantiasa mengwariskan bagaimana hidup dalam iman kita kepada Tuhan bagi generasi kita, supaya hidup yang Tuhan berikan ini juga menghidupkan bagi orang lain yang ada di sekeliling kita. Tuhan pasti akan menolong kita sebagai pria kaum bapa. Apapun tantangannya, di dalam dan bersama Tuhan, yakinlah Tuhan pasti menolong. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Baik, kita respons dengan